Assalamualaikum, halo semua, selamat datang di Manik Animasi. Hari ini kita akan mempelajari Walkside. Ya, tutorial yang aku udah ngulang berkali-kali ya, ketiga video. Nah, ini video keempat. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video terbarunya. Oke, temen aku belum ngajarin kan teori dari Walkside itu sendiri. Namun sebelum itu, mungkin kalian udah nyobain ya tutorial yang berdiri, yang idle, dan kalian tahu bahwa tangan dan kaki dari rigging yang digunakan itu dia beda cara bergerak. Jadi dalam animasi dalam rigging ya, itu umumnya ada dua mode dalam menggerakkan riggingnya, dalam bondnya. Satu adalah FK, dua adalah IK. Kedua-duanya ini harus disetting ya sebelum menggerakkan armaturnya di edit mode si armaturnya ketika teman-teman membuat riggingnya, yaitu menggunakan constraint bond yang ada di menu ini. Jadi kalau kalian teman-teman pengen buat sendiri ya dipersilakan, gitu caranya nanti. Tapi nggak ngajarin, cari aja di internet. Tapi ya kalau misalkan kalian buat bond yang panjang ya kayak gini gitu ya, terus nggak males gitu ya buat IK-nya gitu, karena ya emang cuma di rotate doang, tapi ada beberapa momen kayak ini enak banget ya kalau ada IK gitu ya. Itu bisa menggunakan tool auto IK yang ada di Blender. Dia tuh ada di kanan atas ya, di sebelah sini. Tinggal klik auto IK dan baru kalian gerakan si bondnya. Nah, kalau udah selesai matikan lagi, jadi supaya kalian nggak pusing dia suka error kayak gimana gitu ya. Jadi hati-hati, dan kadang kalau memang nggak bisa ya, nggak bisa efektif gitu ya menggunakan IK-nya, auto IK, kalian bisa aja menggunakan tricks se-individual origin ya yang pernah saya ajarkan di tutorial pendulum sama bola melompat. Kita akan masuk ke tutorialnya ya. Kita mulai. Nah, ini kita akan menggunakan karakter yang sama seperti idle kemarin. Jadi teman-teman kalau belum tahu cara menggunakannya, silakan langsung ke video yang pertama dulu ya. Mungkin dicek teman. Pada dasarnya karakter ini ada ketika masuk ke pose mode ya. Kita klik dulu masuk pose mode. Dia ada dua cara untuk menggerakkannya ya. Ini FK yang tangan, dia kita rotate si bondnya. Ini 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Ini yang akan kita gerakan. Kemudian yang kaki cukup klik yang paling bawah dan diposekan. Lebih kayak gitu. Nah, untuk itu, untuk menggerakkannya kita akan dari samping ya, minus X. Dan kemudian sebelum kita mulai semua posenya, kita akan membuat keyframe semua bond sekaligus. Jadi klik A ya teman-teman, kemudian klik insert keyframe ya, location scale. Langsung aja, jadi semua bondnya dia itu ada keyframe-nya ya, nggak cuman yang diklik doang kalau di tutorial sebelumnya, supaya memudahkan kita juga. Gitu, kita buat dulu pose pertamanya ya, yang kontak pose yang ini ya, dibuat. Belum lanjut, aku lupa, kita harus setting dulu ininya menjadi lokal ya, orientasinya. Jadi ketika kita menggerakkan tangan ya, terutama dia angle-nya berdasarkan rotasinya, itu yang lokal. Kalau yang global dia akan ya global, jadi XYZ ya XYZ aja, nggak bakal berubah-ubah. Kita menggunakan lokal, ini juga boleh lokal kalau mau diubah. Dan terus kita buat dia nih posekan ke depan. Kalau susah klik bondnya, kalian bisa diputar dulu, terus di rotate ke belakang ya. Ini dari samping kelihatan dia kayak gini posenya, kayak yang dicontohkan, atau bisa ikuti tutorial ini aja. Nah, kurang lebih kayak gini
yang kontak pos yang pertama ya. Nah, aku mungkin sedikit supaya lebih enak, si pinggangnya, ya, yang torso nih, kalian rotate sedikit ke depan, dan dibikin sedikit ke bawah. Ya. Tesnya juga. Sedikit untuk sebelum kita. Klik A, location, rotation, scale. Ingat ya, bukan selalu dibuat keyframe. Kemudian untuk ini kita akan menggunakan 24 keyframe, 25 keyframe. Jadi akan dua langkah ya, itu 25 keyframe. Sorry, 25 dua langkah itu 25 frame. Ya. Jadi ini di frame 25 kita location rotation scale dulu supaya pose awal dan akhirnya sama kan, namanya langkah kan looping ya, animasi looping seperti yang dijelaskan di video ini ya. Nah, di frame 13 ya, teman-teman kita akan membalikan posenya gitu. Kalian bisa ke sini terus diputer posenya, ya kan? Depanin. Jadi berlawanan dengan yang sebelumnya. Dan jangan lupa tangannya harus bersilangan. Jangan sampai kaki kanan di depan, tangan kanan juga di depan ya. Jadi harus bersilangan. Ya, harus kayak gini tuh. Kalau tangan kanan di kaki kanan di depan, tangan kiri di depan. Setuju juga sebaliknya ya. Kalau tangan kanan di depan, kaki kirinya yang di depan. Terus kayak gini ya. Jadi kita punya pose awal orang jalan. Oke, kita coba dulu enggak? Masih belum. Nah, teman, kalau kalian mau cepet dan supaya posenya kurang lebih sama kayak yang sebelumnya, nah itu bisa pertama copy dulu salah satu yang di antara dua ini, karena kan ini sama ya, 25 sama 1. Copy dulu, ya. Kemudian di frame 13, paste flip. Ada, ini udah dibalik, ya. Ini sebelum, sudah. Jadi, kita klik semua bondnya, klik copy di yang awal, paste flip. Ini juga bisa untuk membuat pose yang simetris, yang cuma beda posenya. Itu untuk mempercepat. Sekarang kita punya dua pose yang simetris dari awal. Nah, enaknya kalau kalian membuat seperti ini, kalian nggak perlu kira-kira posisi kaki dan tangan untuk pose yang lainnya. Karena kita akan membuat pose passing. Nah, kalau kalian lihat ini udah setengah jalan passingnya. Ya. Jadi kalian tinggal buat ini kan yang kiri di depan ya. Kita akan membuat kaki kiri dia nempel di lantai, kaki kanan ke atas sedikit lengkung. Kurang lebih nanti kayak gini. Jadi nggak perlu jauh-jauh. Tangan biarin aja dulu. Atau kalian kalau mau sedikit bagus, bisa yang kanannya ini diputar sedikit ke depan, ya, bikin lengkung. Ya, jadi lebih kayak gini, gitu, nggak terlalu sotok gitu. Lebih bagus dari segi posing atau up. Ya, itu ada satu dari 12 prinsip animasi alur dari sebuah gerakan pose, gitu ya. Nah, kan dia udah maju mundur. Di frame, kalian bisa, terus ini juga bisa dilakukan yang sama. Ini kanan, ini bawah, terus ini di rotate ya supaya lebih atas sedikit. Kiri majuin, rotate. Nah, oke, kita udah mulai kelihatan sekarang kita ini 25 dulu ya. Nah, sudah makin terlihat seperti orang jalan ya. Nah, sekarang
kita akan ini kan sebenarnya kalau kalian meninggalkan di sini sebenarnya udah mewakili pose utama jalan. Jadi dari empat pivot, jadi dari beberapa pose ini ini adalah pose yang awalnya kalian buat dulu. Ya. Kemudian kalian kalau mau lebih lengkap lagi, kita akan buat up and down. Dua pose ini. Kita lakukan setelah membuat kontak dan passingnya. Karena setelah kayak gini, kakinya kita nggak perlu ngira-ngira lagi di mana posisinya. Tinggal yang ini dibikin napak, yang ini dibikin lebih ke belakang, sama lebih atas dikit. Gitu ya. Bahkan tangan mungkin nggak perlu diapa-apain, tapi kalian bisa bikin dia ini lebih rotate ke depan sedikit. Supaya sway-nya gitu ya, swing-nya tuh kerasa. Dan ini lebih ke belakang. Ada dapat pose satu. Oh ya, lupa. Gitu ya. Kayak gitu, dan jangan lupa si badan atasnya, si yang torso ini, dikebawain. Down. Ya, down. Jadi dia harus lebih bawah. Jadi dia sedikit ke bawah gitu ya. Down, namanya juga down. Ini landscape. Kita nah, lanjut di up ya. Yang up juga sama, tinggal kakinya lebih ini bawah, ininya dia tungin supaya lebih lengkap. Ini kita geser ke atas. Terus si tangannya bikin lebih ke depan dikit, ini juga lebih ke belakang. Nah, ya. Dan kita dapat satu tuh pose ya. Satu ya. Selanjutnya kalian tinggal ini hip sedikit turunin lagi ya, supaya bagian up-nya lebih kerasa. Nah, untuk pose selanjutnya kalian bisa lakukan lagi ya, kita ini bikin bawah, terus ininya sedikit melengkung. Kita lakukan seperti yang sebelum ini. Belakang, ke depan, di bawahin, down. Ini up, atas, lebih melengkung ya. Lebih ke belakang, lebih ke depan. Supaya sway-nya kerasa. Supaya bagian sini. Ada petak ini lebih ke dari ini terlalu ke belakang, jadi ke depan dikit. Oh, ini di depan, ke atas. Oke, kita benerin angle-nya. Diulang dikit ya. Lebih ke depan dikit. Kurang atas ya. Ini kurang atas. Bikin bang. Dan kita dapat walk cycle. Ini kurang lebih seperti itu ya, cara membuat walk cycle. Nah, tapi kalau kalian melihat tutorial di dasar yang kedua ya, yang ini tuh, dia itu ada tambahan ya, tambahan dari membuat walk cycle. Jadi kalau kalian mau
membuat dia lebih bagus. Stay tune, lanjutin. Nah, sebenarnya dibilang itu 3 hal yang harus kalian perhatikan dalam membuat obstacle. Pundak, pinggang, sama posisi kiri kanan. Pertama dari pinggang dulu, ini kita sebaiknya dia lebih nunggu dulu ke depan. Ini harus buat dia lebih nunggu ke depan secara overall. Jadi pertama kita hapus dulu semua keyframe-nya kecuali awal dan akhir ya, untuk yang ini, yang torso aja, chest gitu. Terus kita dia tuh nunduk. Dan scale, ini juga kita copy. Oke, sama. Nah, lebih nunduk, kemudian kita harus bikin dia lebih uh, rotate kalau dia lagi ini lebih ke depan ya, tangan. Dia rotate ke samping kayak gini. Ya, di frame 1. Ini juga kita samain di sini. Jadi kalau di tangan kanan ke depan, kita rotate ke kanan kayak tadi ya. Kalau tangan kirinya ke depan, di frame 13, kita rotate dia ke depan. Supaya lebih kerasa gerakan si jalannya. Nah, ini udah better. Kemudian, pinggang ya. Itu ada 2 visi gerak kiri kanan dan itu ya. Ini ada tricky, jadi kita langsung ke bagian hip. Kita hapus dulu kayak tadi, delete dulu keyframe dan nah ini kita buatnya ketika passing. Jadi udah di passing sini set. Frame berapa passing? Frame 4. Enggak, frame 8. Dia karena kaki kanannya napak, dia bikin lebih miring ke kiri ya si ininya. Nanti kalau pas di kaki kiri napak, di passing yang kedua, ya di frame 19, dia bakal ini ke sini. Dan kita normalkan lagi di frame awal, di copy. Ini terjadi karena ada bebannya yang lagi di sini, bebannya itu numpuk ke kaki kiri ya, gitu. Terus ininya numpuk ke kaki kanan. Jadi dia ada posisi beban yang bikin dia seperti gini gerakannya. Ini aku akan sedikit hapus bagian X dan Y-nya. X dan Y. Ini hapus dulu. Bisa dibuka ya, kalau kalian nggak tahu dari mana asalnya ini. Ini dibuka aja. Buka kelihatan keyframe-nya. Ini kita akan sedikit ke kanan. Kalau kaki kiri yang napak, dia kaki kiri yang napak, dia geser ke sebelah sini ya. Kalau sebelahnya yang napak, kayak gini, di passing kedua, bikin aja digeser ke kanan. Kejauhan. Subtle aja sih, nggak, jangan jauh-jauh. Kejauhan. Sedikit, much better. Kurang lebih, untuk tutorial kali ini. Dan jangan lupa, selanjutnya kita akan membuat run cycle. Tunggu ya. Terima kasih. Kita kurang lebih seperti ini cara membuat walk cycle ya. Jadi dari beberapa video teori yang dasar dan juga ada video Mari nganim walk cycle, kurang lebih ini adalah tata caranya dalam tutorial. Walk cycle sebetulnya memang basic, cuman kalau kalian mengerti kenapa ini bisa bergerak kayak gitu ya, itu akan membantu kalian dalam membuat berbagai macam walk cycle ya. Seperti yang ada di contoh video itu. Yang penting harus kalian tahu mana dulu keyframe yang harus dibuat dan mana dulu keyframe yang dibuat yang tahap selanjutnya.
Jadi kalian nggak berantem tuh nanti sama pose, sama grab editor terutama. Ya, nanti suatu hari nanti mungkin kalian harus menggunakan grab editor. Oke, cukup sekian dari tutorial kali ini. Kalau ada yang mau disarankan, komen, silahkan di kolom komentar. Cukup sekian dari Api untuk sekarang. Mari kita animasi. Dadah, wassalamualaikum.